Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita saling berwasiat di atas kebenaran. Kita saling berwasiat di atas kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis kita majlis yang diberkahi Allah, majlis yang memudahkan kita semua untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin beriman kepada Allah. Demikian dimudahkan untuk istiqamah di atas agama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya cinta dengan ilmu, demikian kita cinta dengan amal, dan Allah wafatkan kita semuanya di atas ilmu dan amal. Allahumma amin. Para bunda rahimakumullah, hujan-hujan nggih. Tetap semangat ya insyaallah. Insyaallah ya. Masya Allah, kalau ingat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bermajlis di awal Islam, jumlah sangat sedikit, itu pun sembunyi-sembunyi ya. Maka kita yang masih dimudahkan Allah, masih bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi Allah ya, sehingga memudahkan kita semuanya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya apa yang kita bahas pada kesempatan sore yang berbahagia ini tentang macam-macam riba. Kita kaji bersama macam-macam riba. Pada pertemuan sebelumnya kita
kaji bersama definisi riba, ya, demikian hukum serta hikmah diharamkannya riba di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri pada hari kiamat kecuali seperti orang yang sempoyongan karena kerasukan setan. Ini yang memakan riba, bukan karena mereka sempoyongan mabuk, tapi mereka sempoyongan karena riba yang mereka kerjakan di dunia. Siksa yang Allah timpakan atas mereka. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapus riba, menghapuskan berkah dari riba, wa yurbis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada sedekah. Riba hilang berkahnya, sedekah penuh dengan berkah. Kita memasuki pembahasan kita di sore hari ini, para bunda rahimakumullah. Insyaallah suara jelas nggih para bunda? Jelas ya insyaallah. Macam-macam riba ada dua macam. Macam yang pertama riba al-fadl, yaitu riba karena sebab ada kelebihan di antara dua jenis yang sama. Adanya kelebihan dari dua jenis yang sama. Contohnya tukar menukar, dan tukar menukar di dalam Islam itu hukumnya juga jual beli. Ini tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, tapi salah satunya lebih berat. Emas 5 gram ditukar emas 4 gram. Boleh tidak para bunda? Boleh tidak? Tidak boleh, karena ada kelebihan. Ya, 5 gram ditukar dengan 4 gram. Ternyata 1 gram kelebihannya itu disebut riba. Ya, 1 gram kelebihannya disebut dengan riba. Uang 100.000 ditukar ya 90.000 misalnya. Maka ada selisih berapa para bunda? 10.000. Maka 10.000 ini adalah riba. Namun itu khusus pada barang-barang ribawi, yaitu barang-barang yang ditentukan dalam syariat sebagai barang ribawi. Apa itu barang ribawi? Di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab." Emas ditukar dengan emas. Wal fiddah bil fiddah. Perak ditukar dengan perak. Wal bur bil bur. Gandum halus ditukar dengan tepung halus. Wasyair bis syair. Ya, dan
tepung kasar ditukar dengan tepung kasar. Wa tamru bitamri, dan kurma ditukar dengan kurma. Wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam. Ada berapa macam? Para bunda rahimakumullah, ada 6 macam. Ya, yang pertama tadi emas, yang kedua perak, yang ketiga tepung halus, yang keempat tepung yang kasar, yang kelima kurma, yang keenam garam. Inilah yang disebut dengan barang ribawi. Barang-barang yang seperti ini tidak boleh ditukar dengan barang yang sama, kecuali harus kontan, dan yang kedua harus timbangannya sama. Ini yang disebut barang ribawi, yaitu emas, perak, ya, tepung halus, tepung kasar, kemudian kurma dan garam. Ini barang ribawi. Maka antara barang ribawi tadi yang satu jenis, kalau ditukar syaratnya 2. Harus serah terima kontan, dan yang kedua mislan bimislin, harus sama persis. Para bunda rahimakumullah, kelanjutan hadis tadi, mislan bimislin, timbangannya atau takarannya harus sama. Yadan biyadin, harus kontan. Faman zada aw istazada faqad arba, barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan, sungguh ia telah mengerjakan riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawa, yang mengambil kelebihan tersebut atau yang memberi kelebihan tersebut sama-sama jatuh dalam riba. Contohnya, para bunda punya emas lama, cincin, kalung, ya, ditimbang berapa gram? Mungkin 5 gram. Kalau ditukar dengan yang baru di toko emas, dapatnya berapa? 5 gram juga atau kurang? Kurang, ya, tidak sampai 5 gram, karena dianggap itu lama, sedangkan yang itu baru. Kalau 5 gram yang kita miliki ditukar dengan 4 gram atau 4 gram setengah misalnya, ini boleh tidak? 5 gram ditukar dengan 4 gram, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu barang ribawi. Barang yang disifati itu sebagai barang ribawi. Apa itu ribawi? Barang yang mengantarkan kepada riba. Tadi sudah disebutkan, kalau emas dengan emas, perak dengan perak, beras ditukar beras, jagung ditukar dengan jagung. Kok larinya ke beras dan jagung? Tadi yang 6 tidak ada beras dan jagung. Bagaimana para bunda? Ternyata dari 6 ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang emas dan perak itu disebut alat tukar menukar. Makanya uang pun masuk sebagai barang ribawi, uang, ya. Tapi kalau perhiasan yang lain tidak. Ya, selain emas dan perak tidak. Mungkin ada berlian, ya, ada perhiasan yang lain. Bagaimana? Itu tidak termasuk barang ribawi. Maka fabi'u kaifa ma syi'tum, kata Nabi, juallah sesuka hatimu. Mau beda timbangannya tidak mengapa, mau dihutang boleh, selama bukan barang ribawi.
Para bunda rahimakumullah, adapun 4 yang terakhir dari tepung kasar, tepung halus, korma, kemudian garam, ini digolongkan sebagai makanan pokok, sebagai makanan pokok. Al-qut, dia makanan pokok atau kebutuhan pokok. Maka semua yang menjadi makanan pokok maka juga disebut barang ribawi. Kita makan beras, makan nasi ya, maka beras itu termasuk barang ribawi. Boleh tidak beras 12 kilo ditukar beras 10 kilo? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa para bunda? Iya, karena beras barang ribawi, barang yang digolongkan sebagai barang yang bisa mendatangkan riba. Ya, kita panen misalnya, ternyata hasilnya kurang bagus, keluar 100 kilo, dibawa ke warung, ya sudah ditukar saja, ternyata ditukar dengan 75 kilo tapi yang bagus. Boleh tidak? Tidak boleh, karena 25-nya itu riba. Ya, karena sama-sama barang ribawi, yaitu beras ditukar dengan beras. Kalau di zaman Nabi makannya gandum tadi ya, gandum ditukar dengan gandum, makannya kurma, kurma ditukar dengan kurma. Ini boleh tapi 2 syarat. Boleh tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama harus serah terima kontan. Menyerahkan, menerima, harus kontan serah terimanya. Syarat yang kedua, tidak boleh ada kelebihan. Harus mislan bimislin, beratnya harus sama persis. Ya, toko emas tidak mau misalnya, ya kalau kita 5 gram ditukar dengan 5 gram yang baru, toko emas tidak mau misalnya, maka jangan ditukar. Ya, jangan tukar emas dengan emas, tapi emas kita jual dulu, beras kita jual dulu, jadi uang baru silakan beli sesuka hati. Ya, itu solusinya. Ya, jadi Islam memberikan solusi yang sebenarnya kenapa itu disebut riba. Menambahkan tadi disebut riba karena itu akan mengantarkan kepada riba yang umum ya, yang umum dikerjakan manusia, disebut dengan riba nasi'ah. Nanti yang kedua, apa riba nasi'ah? Yaitu nanti kita bahas insyaallah ya, ini cuma untuk mendekatkan saja. Riba nasi'ah itu mengundurkan peminjaman sehingga harus mengembalikan lebih banyak. Pinjam 1 juta, setelah 3 bulan harus kembali 1.300.000. Kembali 6 bulan harus kembali 1.600.000 misalnya. Maka 300, 600 itu namanya riba. Riba apa? Riba nasi'ah. Apa nasi'ah? Nasi'ah karena diundur, temponya. Maka emas, perak, tepung ya, dan makanan pokok semuanya itu tidak boleh tukar menukar ya, barter kalau zaman dulu ya, maka tidak boleh barter kecuali harus sama persis. Kalau motor Yamaha ditukar dengan motor Honda, boleh tidak para bunda? Boleh tidak? Boleh, karena bukan barang ribawi. Ya, mobil sedan ditukar dengan mobil keluarga ya, boleh tidak? Boleh, ini bukan barang ribawi. Rumah ditukar dengan rumah, boleh tidak? Boleh, karena bukan barang ribawi. Barang ribawi 2 kelompok. Yang pertama alat tukar menukar, yang kedua kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok maksudnya makanan ya.
Makanya beras, jagung menjadi makanan pokok. Sebagian mungkin di kita makan sagu, maka sagu menjadi barang ribawi. Ya, maka ini tidak boleh ditukar kecuali kontan, dan yang kedua harus sama timbangan ataupun takarannya. Jadi kalau ukuran sepatunya sama, kemudian barter dengan temannya, boleh tidak? Kenapa boleh? Karena bukan barang ribawi ya. Itu kalau dibolehkan sama suami ya. Iya, jadi alhamdulillah kita pahami ternyata riba itu hanya pada bagian kecil saja. Adapun yang lain boleh. Kita punya Al-Quran misalnya, Al-Quran kecil, teman kita punya yang besar, kemudian mau dibarter karena saya butuh yang kecil, selalu saya bawa. Yang satu butuh besar karena mau tak kasihkan ke ibu misalnya. Boleh tidak tukaran? Boleh, karena bukan barang ribawi. Ya, bukan barang ribawi ini. Ya, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tadi riba al-fadl. Adapun kalau yang kedua, adapun kalau sama-sama barang ribawi tapi jenisnya berbeda, maka syaratnya hanya satu, harus tukar menukar kontan. Tukar menukarnya harus kontan, tapi beda timbangan, beda takaran boleh. Beras ditukar dengan korma, berasnya 1 kilo dapat korma setengah kilo, boleh tidak seperti ini? Beras ditukar korma, beras barang ribawi, korma barang ribawi, ditukar, timbangannya berbeda, satunya 1 kilo, satunya setengah kilo, boleh tidak? Boleh, tapi syaratnya satu, yaitu harus kontan. Artinya beras diserahkan, kurma diambil, harus yadan biyadin, serah terima tangan ke tangan, harus langsung. Tidak boleh ngutang, tidak boleh dibon, ya, tidak boleh ditunda ini. Kalau tukaran antara emas dengan perak, timbangannya beda, emas 5 gram, peraknya 50 gram, boleh tidak? Boleh, tapi harus satu syarat, yaitu harus kontan. Sini emasnya, peraknya 1 minggu lagi saya serahkan, boleh tidak? Tidak boleh, karena syaratnya ini harus kontan. Kenapa? Sama-sama barang ribawi, maka harus kontan. Nah, di sini kita ambil faedah, boleh tidak membeli emas dengan kredit? Tidak boleh. Emas itu barang ribawi, uang juga barang ribawi. Maka beda timbangan, beda ukuran tidak masalah, tapi syaratnya satu, harus kontan. Maka beli emas, beli perak tidak boleh ngutang, ya. Harus kontan. Karena itu barang ribawi. Tadi hadisnya muttafaqun alaih, ya, disepakati Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengatakan mislan bimislin wa yadan biyadin. Harus timbangannya sama, harus yadan biyadin, serah terima kontan. Nah, ini pengusaha emas, pengusaha perak harus bayarnya kontan, ya. Dan kontannya menyesuaikan, ya, para bunda, menyesuaikan dengan zaman kita yang sudah maju, ya. Nanti bagian sana yang ngirim emas, sudah saya kirim emas misalnya 100 gram, maka yang sini juga langsung segera transfer. Saya sudah transfer ke jenengan ini. Nah, ini boleh. Yang satu sudah dikirim, sudah dilepas, yang satu segera transfer. Ini namanya kontan, ya. Paling mudah ketemu langsung, ya, ketemu langsung. Ini emasnya, ini uangnya, selesai.
Atau ini emasnya, ini transfer, ini bukti transfer ya. Tapi kalau emasnya dikirim baru bayar mungkin setelah 1 bulan 2 bulan baru nyicil atau baru bayar, boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya barang ribawi, walaupun jenisnya berbeda tetap harus kontan ya. Syaratnya harus kontan ini. Kalau beli beras diutang ya, boleh tidak? Nah, ini belajarnya sambil mikir ini ya para bunda. Angsal mboten para bunda, beli beras ngutang. Boleh tidak? Yang mana ini? Ngutang beras boleh tidak? Jawabannya boleh. Karena jenisnya berbeda. Yang satu makanan pokok, yang satu alat tukar menukar. Uang itu alat tukar menukar, jagung, beras, korma, gandum itu semua makanan pokok. Maka boleh. Itu yang kata Nabi, kalau sudah beda jenis, ya beda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah sesuka hati kalian. Mau kontan boleh, mau kredit boleh, mau dihutang boleh. Ya, jadi jangan salah paham nanti pulang-pulang ternyata rauleh ngutang beras. Ya, ternyata itu sama-sama barang riba. Wah, kayaknya paham banget ya. Padahal ternyata beda jenisnya. Uang itu alat tukar menukar, ya, sedangkan makanan pokok tadi ya, beras, jagung, gandum itu makanan pokok, sehingga jenisnya berbeda, ilahnya berbeda, jenisnya berbeda dan ilahnya berbeda. Apa itu ilah? Sebab. Ilah itu sebab, sebabnya berbeda. Sebab diharamkannya atau sebab menjadi riba berbeda. Yang satu sebabnya sebagai alat tukar menukar, yang satu sebabnya atau ilahnya itu sebagai makanan pokok ya. Yang nggak boleh tadi tukar menukar antara beras dengan jagung, tapi ngutang. Sini berasnya 5 kilo, besok saya bayar jagung 10 kilo. Besok boleh tidak? Tidak boleh, karena ini jenis berbeda tapi ilahnya sama, sebabnya sama. Apa sebabnya? Sama-sama makanan pokok ya. Ini ya para bunda rahimakumullah. Terutama yang tadi, yang emas tadi, yang sering diingatkan para guru ya. Emas ya, pengusaha emas, beli emas, nukar emas, itu yang sering salah. Itu riba ya. Emasnya 10 gram boleh ditukar dengan 9 gram. Seakan ya memang wajar, ini sudah tua, ini sudah lama. Yang 9 gram baru. Tentu ada ongkos untuk bikin baru ya. Sehingga butuh sesuatu, ternyata itu tidak boleh. Itu akan mengantarkan kepada riba, maka ditutup dalam Islam. Ya, maka emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, korma dengan korma. Ini harus dengan 2 syarat. Yang pertama, timbangan dan takarannya sama. Yang kedua, harus kontan ya, harus cash ya, harus kontan. Macam riba yang kedua, riba nasi'ah. An-nasi'atu, riban nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu riba karena adanya pengunduran waktu. Riba karena adanya pengunduran waktu. Pinjam 1 juta, sepakat setelah 3 bulan kembali 1.200.000. Boleh tidak para bunda? Kenapa tidak boleh? Karena itu riba mengundur waktu.
riba nasi'ah, ya, maka itu tidak boleh karena ada riba 200. Atau cicil tapi telat nyicilnya kemudian kena denda, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, nyicil motor misalnya, motor harga 15 juta dicicil 20 kali, sekali bayar 1 juta, berarti nanti terkumpul jadi 20 juta. 15 juta karena dibayar 20 kali maka menjadi harganya 20 juta. Itu dicicil setiap bulan 1 juta. Seperti itu boleh tidak para bunda? Nyicil boleh tidak? Kredit boleh. Itu kalau sistem ya kreditnya benar ya. Pada asalnya kredit boleh. Nyicil itu boleh pada asalnya. Yang tidak boleh kalau nanti ada perkara-perkara yang merusak ya. Seperti tadi, setiap bulan paling lambat tanggal 10 harus sudah membayar 1 juta. Kalau telat maka 1 hari kena denda 25.000 misalnya. Telat 4 hari kena 100.000. Seperti itu boleh tidak? Tidak boleh, itu riba. Karena ini uang yang harus urusan uang ya. Ketika diundur nambah itu riba. Dan Islam memerintahkan kita kalau ada orang yang tidak mampu ya kasih tempo, diundur ya. Dan itu pahala buat kita setiap harinya. Ia merasa dimudahkan karena diundur, jatuh temponya, maka ia mendapatkan pahala. Jadi mengundurkan pembayaran hutang, kita yang punya uang, ya nggak apa-apa, bayar sebulan lagi misalnya, itu dapat pahala tidak? Dapat pahala, ya itu pahala. Dan Islam mengajarkan kita sangat mulia ya, kita harus derma, kita tidak boleh pelit, tidak boleh materi, memandang segalanya dengan dunia, itu materi ya, tidak boleh materi. Memandang semuanya serba dunia. Kalau diundur 1 bulan harusnya uang 10 juta saya putar, saya dapat untung. Tapi karena tak undur saya nggak dapat untung. Lah ini hitungan duniawi yang disebut materi tadi ya. Harusnya nggak apa-apa saya undur 1 bulan, maka selama 1 bulan saya undur, selama 1 bulan tersebut juga saya dapat pahala. Kalau mau menyedekahkan, memaafkan itu yang paling utama. Ya, yang paling utama ya sudah, kalau nggak mampu nggak apa-apa, sudah itu hadiah buat jenengan. Itu sedekah buat jenengan ya. Kalau kita yang uang pas-pasan kadang masih sulit ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah mulai longgar, ada uang sisa, ya ada uang tabungan ya, insya Allah seperti itu bisa. Benar, ini sahabat kita yang pinjam, kita tahu dari dulu dia sampai jadi tua pun kita tahu dia orangnya baik, dia orangnya amanah. Kebetulan sedang sulit, benar-benar sulit ya, sehingga pinjam. Kok mengatakan Bu, saya belum bisa mengembalikan. Nah monggo, itu sunnahnya diundur. Ya sudah, nanti sebulan lagi mungkin sudah longgar, silahkan kembalikan. Saya undur 1 bulan misalnya. Atau kita yang merasa longgar, oh sudah nggak apa-apa ibu, sudah itu buat panjenengan saja, nggak usah dibayar. Nah ini sedekah yang luar biasa. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan ia di akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi nggak sia-sia ya, ketika ya sudah nggak usah dibayar, itu sedekah buat jenengan, itu bukan sia-sia, itu jadi pahala kita, itu harta milik kita, kita jumpai di sisi Allah ya, bahkan Allah akan berikan kita kemudahan di dunia dan di akhirat ini. Tapi itu sesuai kemampuan ya, kalau memang benar-benar tidak mampu,
belum punya ya nggak apa-apa, itu milik saya, itu milik kita. Kita berhak untuk menagih, itu hak kita. Jangan sungkan-sungkan menagih ya para bunda. Selama itu milik kita jangan pakai jangan sungkan untuk menagih. Kalau memang kita butuh ya. Nggih. Beribun. Oh malah delik ya. Oh marah ya Allah. Malah jabrut ya. Ya sabar, insya Allah kita dapat pahala. Gak apa-apa, kita dapat pahala. Ya ini jadi sabar ya, memang manusia dengan watak yang berbeda-beda. Manusia itu memiliki sifat, karakter yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kadang baik, kadang tidak baik. Ya macam-macam ya. Macamnya manusia, kita bersabar. Kalau baik alhamdulillah, kalau tidak maka bersabar. Para bunda rahimakumullah, ini riba nasi'ah ya, dan itu yang terjadi di masa jahiliyah. Itu juga yang berlaku di zaman kita. Ya, yang berlaku di zaman kita. Makanya bank mengeluarkan mungkin pinjaman 10 juta. Kemudian kita cicil, nanti kalau kita kumpulkan jadinya 10 juta atau lebih. Lebih ya, lebihnya itulah riba. Dan riba kita sudah bahas betapa beratnya ancaman riba ya. Dan alhamdulillah saudara-saudari kita yang tahu hukum tentang riba, alhamdulillah kemudian bersungguh-sungguh untuk meninggalkan riba. Ya, saya sendiri jumpa dengan banyak dari teman-teman kita yang ya mantan dari perbankan ya. Yang jadi direktur ya, yang jadi kepala di cabang ini, cabang sana ya. Banyak sekali alhamdulillah, dan ada komunitasnya. Ada komunitas yang bebas riba ya, komunitas bersih dari riba ada. Maksudnya kalau ada keluarga, ada tetangga, sahabat yang mungkin masih riba dan pengen bertaubat, alhamdulillah ada komunitasnya. Insya Allah lebih mudah ketemu sama-sama yang dulu pernah diriba. Ya sangat sering saya jumpai teman-teman saat saya dulu di bank, saya dulu di bank banyak sekali. Ya bahkan ada yang sudah tingkatannya di pusat sana di Jakarta dan ya tinggi sekali jabatannya. Saya sekarang usaha air mineral Ustaz, alhamdulillah Allah mudahkan katanya. Penggantinya dulunya ya direktur salah satu bank ternama ya, pusat ya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, dan memang riba tidak boleh, riba itu berat ya. Kemudian ia tinggalkan. Kalau ia tinggalkan karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah mudahkan insya Allah ya. Ini Tayyib para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi sudah kita sebutkan ya. Kalau jenis dan illah atau sebabnya sama, maka harus kontan dan harus timbangan ataupun takarannya harus sama. Ya, kalau beda jenis maka harus kontan. Kecuali beda jenis dan juga beda illah, beda sebab, maka boleh bebas. Uang ditukar dengan beras maka bebas, mau kontan, mau kredit, mau dihutang boleh, karena beda jenis dan beda sebab. Kalau sesama mata uang bagaimana para bunda? Dolar dengan rupiah, ini jenisnya beda tidak?
beda, 1 dolar 1 rupiah, jenisnya beda. Seperti beras dengan jagung, ya sama-sama makanan, jenisnya berbeda, tapi ilahnya, sebabnya sama, sama-sama alat tukar menukar. Maka kalau jenisnya berbeda, sedangkan ilahnya, sebabnya sama, maka tukar menukarnya harus kontan. Harus kontan walaupun jumlahnya berbeda. Ya, uang 15.000 cuma dapat 1 dolar ya. Jauh sekali ya. Para bunda, kita 15 aja 15.000 ya, bukan 15. Dapatnya 1 dolar. Ya. Itu secara hitungan berbeda. Bagaimana itu riba atau tidak? Jawabannya tidak. Karena sebabnya ya, jenisnya berbeda. Yang 1 dolar 1 rupiah. Rupiah dengan real misalnya. 1 real itu harganya berapa? 4.000 kalau sekarang ya, 4.200, 4.000. Maka harus kontan. Jadi money changer ya, alat ditukar menukar valuta asing, ya, uang asing, maka itu syaratnya harus kontan karena sama-sama alat tukar menukar uang ya, atau mas perak. Maka harus kontan. Ini uang rupiah saya dan sini dolarnya, harus kontan. Tidak boleh dihutang walaupun jumlahnya berbeda. Baik, demikian para bunda rahimakumullah kajian kita di sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selesaikan bahasan dalam riba ya. Dan riba ada 2 macam, riba fadl, riba karena ada kelebihan, salah satunya pada barang ribawi, dan yang kedua riba nasiah, yaitu adanya kelebihan karena sebab diundurnya waktu ya, karena diundurnya waktu maka disebut nasiah. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf, kok kurang jelas ya? Uangnya berapa? Iya. Iya. Pada asalnya ya, pada asalnya yang seperti itu dalam syariat Islam dipermudah ya. Artinya uang 100.000 mau ditukar pecah ya, 100.000 ya. Ternyata baru ada, ini sesama penjual ya, ternyata baru ada 70.000, 30-nya nanti ya. Bagaimana yang demikian? Pada asalnya dipermudah seperti ini. Artinya transaksi yang terjadi tadi bukan transaksi jual beli ya, tapi itu masuk dalam transaksi pinjam meminjam ya. Artinya yang ditukar kontannya itu yang 70.000, yang 30.000 ya, berarti masih dipinjam ya. Wallahu alam, yang muamalah yang seperti ini kalau kita lihat di beberapa kasus yang lain itu dipermudah ya. Kalau bisa 100 langsung dapat 100, jelas itu lebih aman ya. Tapi kalau ternyata belum, insya Allah tidak termasuk riba. Yang riba itu misalnya uang baru, malam tahun baru keluar uang baru misalnya 100.000, itu harus dibeli 110.000 atau 105.000, boleh tidak seperti itu? Lah itu yang jelas itu jual beli uang ya, maka seperti itu tidak boleh karena ada ribanya 5.000 atau 10.000 seperti itu.
Walaupun dengan alasan itu sebagai jasa ya transportasi, ya jasa untuk ngantri dan yang lain ya. Tapi dalam syariat Islam seperti itu tidak boleh. Karena itu masuk transaksi yang jelas jual beli kalau seperti itu ya. Tapi kalau yang tadi kan pinjam meminjam saja ya, ini ada 100.000 saya nggak punya kembalian, saya minta ya tukar yang kecil ya, ada kurang-kurangnya wallahu alam, insyaallah yang demikian dimudahkan biidznillah ya, wallahu taala alam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk tukar menukar barang yang istilahnya sama, contohnya beras dengan beras. Iya. Tapi kan solusinya kita jual, Iya. kemudian kita beli. Nggih. Nah, itu untuk pada saat kita jual, apakah cukup kita akadnya ini beras saya jual, kemudian nanti uangnya saya berikan beras yang ini, misalnya seperti itu. Atau harus saya menerima uang, kemudian uang yang saya terima saya berikan beras yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua untuk cicilan. Misalnya kita mau beli kendaraan dengan cara mencicil, tapi nanti mesti ada harga kontan. Kalau kontan sekian, kalau cicilan sekian. Nah, seandainya saya milih yang cicilan, apakah itu juga termasuk itu? Jadi terima kasih. Ya, untuk dua harga tadi, yang kedua ya, dua harga itu boleh. Harga motor kalau kontan 10 juta, tapi kalau dikredit 12 juta. Dikredit 6 bulan misalnya, atau 12 bulan silahkan. Tapi ketika transaksi harus jelas, harus memilih, saya beli kontan 10 juta, sepakat ya. Atau saya beli dengan kredit 12 juta, ya disepakati di majelis ya. Di tempat transaksi disepakati mau kontan atau kredit. Seperti itu boleh. Tidak masalah, yang penting ketika di majelis harus jelas mana yang kita pilih. Yang kontan atau yang kredit itu. Nggih. Pripun? Iya. Leasing ya. Nggih. Iya paham ya, betul. Lah itu nanti yang pada asalnya boleh menjadi tidak boleh karena ada tambahan, ada embel-embel yang tidak boleh ya. Saya pembeli, sana penjual motor, ada pihak ketiga jasa pembiayaan ya. Jasa untuk membiayai. Maka saya beli harga 10 juta, itu sama bagian pembiayaan dibeli 10 juta. Setelah sampai di dia, maka penjual motor tadi sudah cash terima, motor dilepas, ia terima 10 juta. Tapi yang bayar bukan saya pembeli, yang bayar siapa? Ya tadi, jasa pembiayaan tadi. Nah, saya kemudian beli ke dia, saya bayar ke dia itu dengan 12 juta. Ya, maka bagaimana yang demikian? Ini boleh, tapi dengan catatan harus jelas, dan itu sulit. Artinya, karena saya transaksi dengan yang membiayai tadi, harusnya motor sudah benar-benar dibeli oleh pihak tersebut, sudah dibayar, sudah sah, baru saya beli ke dia. Mau harga berapa terserah, yang penting sepakat. Tapi kalau omongan saya dengan si pemilik ya showroom ya, ternyata pemilik motor tadi juga sudah sepakat, ini saya jual harga 10 juta. Baru cari-cari orang lah, ini yang tidak boleh, itu riba. Seakan saya pinjam 10 juta kepadanya, saya harus bayar 12 juta. Maka nanti ya seperti itu, pembiayaan yang seperti itu masuk dalam perkara riba. Kecuali benar, sudah pokoknya itu ada motor, saya pengen yang itu, silahkan diselesaikan. Nah, kemudian dibeli, sudah sempurna, kemudian dengan kita transaksi, silahkan, itu boleh. Tapi kalau transaksi kita dengan situ, kita tawar-tawaran sampai jadi harganya 8 juta misalnya, baru lapor ke bagian pembiayaan, lah ini tadi riba. Ya, itu.
Jelas insyaallah nggih? Jelas belum? Insyaallah nggih? Iya. Tadi yang pertama tentang apa tadi? Oh nggih. Oh iya. Nggih. Jadi jangan sampai ada dua transaksi ya. Ini beras saya jual 25 kilo satu sak ya, 25 kilo. Mungkin dihargai 300.000 misalnya atau 250 misalnya. Nah, kemudian ini harusnya transaksi ini harus diselesaikan. Beras saya serahkan, uang saya ambil. Artinya kalau uang saya ambil terserah saya, mau beli di sini boleh, mau pindah boleh, mau kemana boleh, bebas, ini uang saya. Tapi kalau belum kita terima kemudian langsung kita belanjakan, lah itu khawatir nanti di situ ada dua transaksi. Transaksi ini terkait dengan transaksi yang kedua. Dan Rasulullah melarang al-bai'a fi bai'atin. Satu transaksi yang berisi dua transaksi itu tidak boleh. Maka selesaikan dulu. Ketika udah selesai ya bebas. Beras tadi mau dia jual, mau dia masak sendiri terserah, itu milik dia. Uang juga ini milik saya, mau kemana terserah saya gitu. Iya, jadi selesaikan, setelah itu baru kemudian silahkan. Sehingga kalau tadi emas, kok di sana membelinya lebih berani, saya jualnya di sana, tapi nanti beli di sini misalnya, silahkan, itu hak saya. Saya jual, dapat uang, nah silahkan belanjakan kemana saja. Atau tidak jadi beli juga boleh. Iya. Jih, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya itu tadi Ibu. Itu tadi yang tidak boleh. Kalau itu emas lama ya, kemudian mau ditukar yang baru, maka emas yang lama dijual dulu. Dijual dulu. Laku berapa? Laku 10 juta misalnya. Uang 10 juta kita ambil, emas kita lepas, baru 10 juta tadi belanjakan, silahkan mau belanja emas di toko ini, toko yang lain boleh. Tapi jangan satu toko diserahkan ini mas saya, kemudian ditimbang ternyata ada 20 gram misalnya, kemudian dihitung-hitung nanti buat biaya perbaikan sekian, ya. Ini harga per gramnya sekian, perbaikan sekian, jadi totalnya misalnya baru kemudian kalau mau ini harus tambah sekian. Lah itu tadi yang disebut tidak boleh. Iya, intinya harus emas kita jual, dapat uang, baru setelah itu silahkan belikan. Karena kalau tukaran emas dengan emas itu harus sama persis timbangannya. Itu boleh, tapi dua syarat. Yang pertama kontan, yang kedua harus timbangannya sama. Gitu. Walaupun lama dengan baru, tetap harus timbangannya sama. Nggih. Nggih. Satu lagi, nggih, ya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, gimana ketika kita kalau ada teman atau saudara mau pinjam uang ke kita? Iya. Tapi posisi kita saat ini kita tuh tahu dia berusaha misalnya. Iya. Kita tahu hanya itu nanti bakal usaha laba gitu atau bakal bukan sesuai yang benar. Terus kita bilang, aku nggak bisa pinjamkan uang untuk itu. Kalau kamu nggak untuk usaha itu saya kasihkan, tapi kalau usaha itu saya nggak bisa karena kita tahu itu udah tidak kan. Oh iya. Jadi itu gimana, termasuk batil apa tidak? Oh nggih. Nggak, ini bahkan bagian daripada iman ya. Ingkar dengan tangan itu kalau orang tua kepada anak ya boleh memukul dengan pukulan yang mendidik ya. Suami memukul istri dengan pukulan mendidik itu boleh. Kemudian mengingkari yang kedua dengan lisan. Dan ingkar yang ketiga dengan hati. Nah, jenengan tahu itu mau dipakai usaha yang tidak baik, sehingga Anda tidak, kalau untuk usaha itu saya tidak mau, ini mengingkari. Dan itu yang tadi bagian dari iman, bagian dari kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar ya. Seperti itu nggak apa-apa sampaikan, tapi dengan bahasa yang santun, yang ya baik, yang mudah diterima. Kok tetap tersinggung ya urusan dia, itu kita sudah baik ya. Nggih.
Sampun nggih? Nggih, demikian jamaah rahimakumullah, kita akhiri kajian kita. Mudah-mudahan sore yang deras ini hujannya tetap memberikan berkah untuk kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan hujan ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat. Allah taala a'lam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.